Halo, selamat datang di kelas 23. Bareng saya, Bang Herman. Kita mulai saja kelas 23 hari ini. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sebelumnya kita sudah kenalan sama Excel, apa itu Excel, kegunaannya Excel. Nah, biar makin sayang dan semangat belajarnya, sekarang kita kenalan yuk sama Excel lebih dalam. Sebelum kita memulai kenalan lebih dalam sama Excel-nya, ada beberapa persiapan yang Sobat kelas 23 perlu lakukan. Yang pertama, pastikan kalau Sobat kelas 23 sudah menginstal Microsoft Office-nya ya. Di series kali ini kita menggunakan Excel versi 2013 untuk Windows 11. Jadi supaya belajarnya enak dan bisa ngikutin dari awal, pastikan Sobat kelas 23 sudah install versi yang sama, yaitu versi 2013 untuk Windows 11. Dan Sobat kelas 23 juga boleh menyiapkan buku catatan, kalau nanti ada hal yang ingin dijadikan catatan, biar kalau lupa nanti bisa dilihat kembali catatannya. Baik, nah kalau sudah siap semua peralatan tempurnya, ayo kita mulai belajar Excel. Kalian boleh buka Microsoft Excel-nya. Setelah kalian buka, maka ini adalah tampilan awal dari Excel. Di sini ada beberapa menu yang tersedia. Menu Home, yaitu tampilan awal kalau kita buka Excel, dan ada menu New, dan ada menu Open untuk membuka file yang pernah kita buat. Nah, untuk memulai hari ini kita akan buka menu New, lalu di sini ada Blank Workbook, yang artinya Excel ini masih kosong, belum terpakai sama sekali. Ini bisa kita klik di sini 2 kali. Ya, inilah tampilan Excel. Secara garis besar, Excel itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada Quick Access Toolbar. Ini file, namanya Quick Access Toolbar, yang merupakan bagian dari Excel yang memuat tombol-tombol menu umum yang sering kita gunakan seperti New, ya, yang tadi kita buka, Open untuk membuka data yang sudah pernah kita buat, lalu Save untuk menyimpan, lalu ada Save As, ada Print juga untuk ngeprint data, ya, lalu ada Share, Export, dan ada beberapa account and feedback option untuk setting Excel kita. Dan bagian yang kedua ada yang namanya ribbon, ya. Ini ada Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Ini adalah bagian dari Excel yang disebut dengan ribbon. Bagian ini merupakan kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk-bentuk tab seperti ini. Tab. Lalu yang ketiga adalah formula bar. Ini namanya formula bar yang warna putih. Di sini merupakan bagian yang menunjukkan alamat sel. Apa itu sel nanti akan dijelaskan, yang isinya biasanya merupakan
formula bar di mana nanti kita juga menuliskan rumus-rumus atau formula Excel. Seperti yang sudah kalian ketahui di episode sebelumnya bahwa Excel itu banyak digunakan karena adanya formula-formula Excel yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan yang keempat, ada yang namanya worksheet. Nah, ini yang saya blok namanya worksheet area. Sering juga disebut sebagai workspace, yaitu tempat kita menuliskan sesuatu yang akan kita kerjakan di Excel. Dan yang kelima ada yang namanya status bar. Ini ada tulisan sheet 1, ini namanya adalah status bar yang menunjukkan informasi tentang status atau program Excel yang sedang aktif atau sedang berjalan. Sekarang kita akan kenalan dengan bagian ribbon. Bagian ribbon. Ribbon terdiri dari menu tab seperti ini. Kalau kita klik, ini namanya kita tab, di mana setiap tab akan berisi grup menu. Ini namanya grup menu. Ada clipboard, font, alignment, sampai editing. Ini adalah grup menu. Di insert ada tables, ada illustration, charts untuk grafik gitu ya. Lalu page layout, formula, data. Ini merupakan tab yang setiap tab memiliki grup menu. Setiap grup menu itu berisi yang namanya command buttons atau tombol-tombol perintah untuk melakukan kerja di Excel. Contohnya misalnya alignment ini. Di alignment ini kita bisa mengatur teks ya, bisa di atas, bisa di center, middle, bisa juga di pinggir, rata kanan atau rata kiri, bisa di rata kiri tapi letaknya di tengah-tengah sel. Itu namanya adalah command button, yang setiap grup menu gitu ya ada command button. Lalu ada di sini bagian panah nih, kalian lihat ada bagian panah yang kalau kita klik ada muncul keterangannya. Nah, ini bisa diklik ya. Kalau kita klik misalnya alignment ini kita klik. Nah, dia akan memunculkan dialog box. Dialog box ini adalah box yang digunakan untuk menampilkan perintah lanjutan dari yang kita mau. Dialog box. Nah, klik-klik. Kalian jangan takut-takut ya untuk mengklik-klik mouse, takut salah, takut nanti error, tidak perlu takut. Karena kalau kalian takut mencoba, nanti tidak akan pernah bisa. Kalau misalnya salah, kalian tinggal klik undo. Di sini ada tulisan undo. Bahasa Inggrisnya kita bacanya undo gitu ya. Undo ini artinya kalau kalian melakukan kesalahan, kalian klik ini, maka nanti dia akan kembali ke keadaan sebelumnya sebelum kita melakukan kesalahan tadi. Itu namanya undo. Pada seri tutorial kali ini, kita tidak akan bahas secara detail fungsi dari masing-masing tombol perintah yang ada di ribbon Excel, namun akan dijelaskan secara garis besar tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan pada menu ribbon Excel kali ini. Kita lihat dulu di sini ada tab Home. Tab Home adalah tab yang paling sering kita gunakan. Ya, Excel itu biasanya paling banyak menggunakan tab Home ini karena di tab Home ini berisi dengan terkait dengan pemformatan sel. Ada pemformatan sel gitu ya, pemformatan kata, perataan teks, operasi sel, pencarian data, mengubah
jenis huruf, ini font, mengubah ukuran huruf, font size, lalu bisa menebalkan huruf di bold, dikasih garis bawah underline atau dimiringkan italic, atau bisa juga dikasih warna, ya, theme colors, warna di dalam kotaknya atau warna tulisannya. Ini bisa menggunakan tab home atau menambah kolom dan baris. Lalu yang selanjutnya ada tab insert. Tab insert adalah tab yang berisikan untuk menyisipkan sesuatu. Insert itu artinya menyisipkan sesuatu. Apa yang disisipkan? Bisa charts, ya. Charts ini adalah tabel, atau misalnya bisa menyisipkan juga gambar, picture, atau bentuk, ya, bisa oval, bisa rectangular gitu ya, rectangle, bisa tanda panah, bisa basic shape, macam-macam. Atau bisa juga membuat menginput ini tanda matematika, equation. Nah, ini seperti matematika yang pernah kalian lihat di buku-buku matematika, ini bisa juga di-insert di sini. Lalu yang ketiga ada tab page layout, adalah tab yang terkait dengan kegiatan mencetak data, mengatur nih, ya ini print area, mengatur ukuran kertas, kita bisa pakai ukuran kertas letter A4 gitu ya, atau mengatur bentuk kertas kita pada saat print, mau bentuknya potret lurus seperti ini ke bawah gitu ya, seperti ini, atau dia landscape seperti ini, panjang melebar ke samping. Yang selanjutnya ada tab formulas. Tab formulas ini adalah semua fungsi-fungsi rumus Excel, formula Excel dapat ditemukan di sini ya. Ada logical function, ada text function, date and time, math and trigonometry gitu ya. Ada untuk financial, ada untuk auto sum gitu, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya ada tab data. Tab data di sini adalah tab yang biasa digunakan untuk melakukan koneksi dengan sumber data dari luar gitu ya. Jadi kita bisa mengambilkan data nih, get data, data dari luar, data dari workbook yang lain, dari bentuknya CSV, dari web, kita bisa ambil melalui tab data. Dan selanjutnya ada tab review, di mana tab ini digunakan untuk mengecek spelling gitu ya, mengecek ejaan, apakah ejaan kata yang kita tulis itu sudah benar menurut spelling yang benar atau tidak gitu ya. Atau kita bisa juga menambahkan komentar di sini. Ini komen, menambahkan komentar atau melakukan penerjemahan bahasa. Kita bisa menggunakan tab review. Dan yang terakhir ada tab view, yaitu tab yang digunakan untuk mengatur opsi tampilan jendela-jendela dari Excel. Ada normal, ada page break, ini kita dalam keadaan normal sekarang. Nah, di view ini kita juga bisa menghilangkan, di sini ada garis-garis, ini bisa kita hilangkan, bisa kita klik di sini grid lines. Nah, dia hilang. Lalu kita munculkan kembali, tinggal klik saja, nah muncul kembali. Itu dia tadi beberapa fungsi dan bagian-bagian dari yang namanya tab ribbon atau menu tab. Yang selanjutnya kita akan menuju ke bagian worksheet area. Ini adalah worksheet area. Ya. Apa sih worksheet area itu? Worksheet adalah bagian dari workbook. Ya, ini bagian dari Excel. Di sini tulisan book 1, ini artinya workbook. Nah, setiap workbook itu terdapat beberapa atau banyak worksheet.
Worksheet adalah bagian dari workbook tempat di mana kita memasukkan data, membuat tabel, membuat chart, membuat tulisan, dan lain sebagainya. Ini namanya worksheet. Contoh misalnya kita tulis di sini, tulis nama saya Bang Herman. Ini namanya worksheet. Lembar kerja Microsoft Excel yang disebut worksheet ini terbagi dalam bentuk baris, nih, yang diwakili oleh angka, ini namanya baris, dan juga kolom yang diwakili oleh huruf A sampai banyak gitu ya, sampai ujung di sini. Sebuah worksheet terdapat kolom dan baris. Nah, antara kolom dan baris ini kalian lihat ada tanda kotak hijau di sini. Ini yang bergerak-gerak ini. Kalau saya klik, ini bisa berpindah-pindah. Ini namanya adalah sel. Tanda aktifnya sel pada Excel. Apakah sel itu? Sel adalah sebuah tanda dari Excel yang akan kita kerjakan gitu, tanda aktif Excel. Sebuah sel biasanya diberi nama atau alamat sesuai nama kolom dan nomor barisnya. Misalnya saya taruh di sini H. Nah, ini H. Ini adalah H5. Nih kalian lihat di sini ada tulisan H5. Ya, atau misalnya di sini K5. Atau di sini kita klik lagi E6. Nah, ini namanya adalah sel. Artinya E6 adalah sebuah sel yang merujuk pada sel yang ada di kolom E, ya, kolom E, baris ke-5. Nah, jadi E5. Contoh lagi, misalnya saya klik di sini. Coba kalian klik misalnya H4. Di mana naruhnya? Yang hijau-hijau ini. H4 artinya kolom H baris keempat. Berarti kolom H angkanya keempat. Sini kita ambil sini tengah-tengah kita tarik sini. H kolomnya keempat. Nah, di sini H4. Dalam sebuah worksheet, jumlah baris di Excel itu untuk versi yang 2007 ke atas gitu ya, itu ada sekitar 1 jutaan baris gitu. Sementara kolomnya itu dari A sampai dengan kalau dicari gitu ya, sampai XFD gitu ya, sekitar 16.000. Dalam satu sel, ya ini satu sel di F4, jika kita tarik ke sini nih sampai H, maka akan membentuk yang namanya range. Range dari F4 sampai dengan H3. Jadi ada istilah yang kedua. Yang pertama ada istilah sel, yaitu pertemuan antara baris dan kolom. Lalu ada istilah range, yaitu adalah gabungan beberapa sel. Ini adalah worksheet. Dan yang kelima, yaitu adalah tentang status bar. Status bar ini adalah nih tulisannya sheet. Jadi salah satu keunggulan Excel di video kita yang sebelumnya adalah kita bisa membuat banyak sheet dalam Excel. Contohnya ini adalah sheet 1. Ini kalau kita klik kanan, ini kita bisa mengubah namanya, rename misalnya menjadi belajar Excel. Nah, itu ya, belajar. Nah, ini namanya satu sheet.
Atau kalau misalnya kita mau menambahkan sheet baru, kita tinggal klik saja tanda plus ini, new sheet, kita klik. Nah, kita akan mendapatkan sheet 2. Kita bisa menambahkan sampai sebanyak manapun yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kalau misalnya kita ingin mendelete, kita tinggal klik kanan lalu delete, gitu ya. Hapus. Sobat kelas 23, jangan malu-malu untuk mengklik, jangan takut untuk mengklik, jangan takut salah, karena kita lagi belajar gitu ya. Dan ketika kita belajar, kita tidak perlu takut untuk salah. Nah, di status bar ini ada juga yang namanya ini adalah horizontal scroll, tempat buat kita men-scroll gitu ya. Scroll nih, tuh kita mau lihat ada berapa kolom, ada berapa baris. Ini kalau di scroll terus sampai ujung, kita akan sampai ke baris paling akhir, yaitu 16.384 baris gitu ya. Atau misalnya kita ingin lihat ada berapa banyak kolom, ini juga bisa. Ini namanya vertical scroll. Nah, ini dia tuh, ada berapa banyak baris gitu ya. Ini banyak berapa baris nih. Kalau vertikal untuk melihat berapa banyak baris untuk atas bawah. Kalau misalnya horizontal scroll untuk melihat berapa banyak kolom, itu untuk melihat kiri kanan, kiri kanan. Nah, lalu di sini di bawah horizontal scroll ada namanya, ini yang kalian lihat ada 100%. Ini namanya adalah zoom slider ya. Kalau plus ini kita zoom in, kita bisa tambahkan tuh, menambahkan jadi besar. Atau kita ingin mengecilkan, kita zoom out. Nah, itu dia kecil, lama-lama kecilnya tidak kelihatan ada berapa banyak tuh barisnya. Biasanya normalnya kita pakainya di 100, atau misalnya 100 terlalu besar, kalian bisa pakai 80 gitu ya. Senyamannya mata kalian dan senyamannya kalian bekerja. Dan ini kalau misalnya kalian sudah selesai, kalian bisa men-save di sini gitu. Kita buat sedikit contoh ya di sini. Bikin nama biodata. Nah, ini bisa kita letakkan di sini nama. Ya, kita bisa pakai tab Bang Herman. Oke. Dari mana misalnya gitu ya. Dari kelas 23. Oke. Ya, kita bisa file, save. Kalau kita menggunakan data baru, maka kita pilihnya save as gitu. Baik, ya, baiklah, oke. Kayaknya cukup segitu saja kenalan sama Excel-nya. Di next video kita akan mulai belajar menggunakan Excel di bagian worksheet ini dengan menggunakan beberapa tab menu ya. Yang paling banyak kita gunakan mungkin adalah menu home yang sederhana. Jadi jangan ketinggalan. Di next video kita akan belajar yang lebih dalam lagi. Sekian dari saya, Bang Herman. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bang Herman, kelas 23, pamit.